Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan penjelasan PLC yang ketiga, yaitu yang kemarin kita udah jelasin mengenai apa itu PLC yang nomor 1, kemudian nanti juga ada hardware-nya yang nomor 2, terus kemudian yang nomor 3 ini kita belajar dasar programming. Untuk mengetahui bagaimana dasarnya itu bisa dilihat di sebelumnya ya. Ini cuma secara singkat, kalau secara fullnya bisa beli buku yang berhubungan dengan PLC. Ini kami juga ambil dari buku karangan pribadi, dan ini nanti akan kita jelaskan bagaimana programnya. Dari yang kemarin itu mengetahui prinsipnya, hardware, kemudian wiringnya, sampai sekarang kita nyoba programming ya. Nanti coba kita kasus sama kita coba mensimulasikannya menggunakan software Zelio, bisa sekaligus langsung di download ya. Download ini Zelio Soft Tool nanti akan muncul. Oke ya, kita kemarin terakhir sampai kayak gini. Tombolnya itu adalah tombol on ya. Ini kalau dipencet dia nyala di sini. Alamatnya berapa ini? Alamatnya ini 0.0 akan aktif, bukan nyala, aktif. Nah, aktif ya. Kalau tombol NO itu jadi tombolnya itu kan gini. Nah, logikanya gini. Kalau dipencet dia nyambung. Nah, kalau dilepas dia putus. Ini yang disebut sebagai tombol aktif. Nah, kalau bentuknya dia udah di dalam rang. Kalau ini kan putus toh. Putus toh, nggak ada hubungan toh. Nggak ada hubungan. Logikanya dimainin aja. Nah, kalau ini dipencet atau aktif, maka ini akan nyambung gitu. Sebaiknya kalau nanti ada istilah NC, kalau dipencet itu malah putus. Ini malah putus gitu, ada NC-nya. Nanti kita akan coba simulasi. Nah, ini juga sama, tombolnya ini kebanyakan NO. Jadi kalau dipencet dia akan aktif gitu. Nah, tinggal diprogram, disetting bagaimana NC atau NO-nya. Oke, ini kita beralih ke sini. Ini yang disebut sebagai tombol NO atau normally open. Normalnya putus atau terbuka. Yang ini NC. Normalnya terputus, normalnya nyambung. Kalau ini aktif atau dipencet tombolnya tadi, maka dia akan putus begitu. Dilepas nyambung lagi gitu. Kalau ini ditekan nyambung, dilepas putus. Nah, ini input dua-duanya. Kalau ini adalah output atau coil ya. Ini bentuknya ada yang kayak gini, ada yang kotak dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang biasa, kita nggak main sampai susah-susah ya. Ada move, ada macam-macam ya, decode dan lain sebagainya, nggak usah. Kita mainan ini aja. Ini ada timer, ini ada counter. Timer itu nanti bisa nyeting. Ini kan kalau ini berupa dari omron, dia dikalikan 100 milisecond. Jadi kalau 50 itu 5 detik ya. Kemudian timer itu untuk ngatur waktu. Kalau ini nanti ada settingan sendiri menggunakan terserah detik, bisa misalkan bisa. Kalau yang di sini ini adalah counter. Jadi ini kalau dipasang 5 nanti juga bisa disetting. Kalau sudah 5 dia bisa outputnya ini bisa aktif atau tidak gitu loh. Aktif tidak. Kalau sudah sinyal 1 dipencet 2, 3, 4, 5, dipencet 5 kali nyambung ke sini, maka nanti akan baru aktif. Butuh direset untuk kembali ke 0 lagi hitungannya begitu. Counter ya, bukan counter HP. Nah, kita coba ke sini kasus. Ini ketika sudah dipasang NO ya. Oh ya, sedikit mengingatkan. Ini ketika ada simbol NO kayak gini biasanya diikuti alamat gini. Nah, alamat ini penting karena kita akan mencocokkan ini dipasang dengan tombol apa. Tombolnya di sini. Nah, kalau ini di alamat 00 ya di sini. Karena ini di sini. 00, yang ini 02. Ini outputnya dipasang di output. Ini kan alamatnya ini kan ini. Ini lampu ya, kalau nyala lampu. 0.00 sama 0.02. Kalau yang ini alamatnya adalah ini namanya 10.00, 10.01 dan 10.02. Ini angka 10-nya di sini. Dicermati sini aja. Gitu.
memang kecil sih. Nah, coba ke contoh ini. Kalau ini alamatnya ini yang ada di Via Visto apa ini ya. Kalau ini ditekan tombolnya, ini sudah dihubungkan dengan lampu, maka ketika ini ditekan, ini akan aktif nyambung, lampu akan menyala gitu ya. Ini bisa dikasih simbol. Kalau seperti ini dipencet tombolnya, dia nyala. Maaf, ini aktif atau nyala. Ya, saat ini ditekan terus ya tombolnya, ada satu jari yang tekan, ini dipencet, dia ini kan NC logonya. Akan putus. Nah, putus ini akan mati begini. Bentuknya seperti ini kalau pengen lihat nyata. Ini ya alamatnya diabaikan kalau nggak sama. Ini tombol NO. Nah, coba yang satu dulu. Coba yang ini dulu. Teman-teman ini bisa download di sini ya. Bisa download di sini. Download di Zeliosaf ini bisa simulasi. Ini yang tadi. Ya. Ini bisa disimulasikan kayak gini. Tapi ini tombol itu bukan saklar. Diginin nyala mati. Ini kalau klik kanan tuh tombol. Nih, nyala mati. Ini lampunya ini. H1 itu lampu ini H1. Nih, yang ini adalah ada berapa nih? I1 klik nyala mati. Lah, yang itu kan yang ini. Logonya memang agak beda ya. Kita tinggal tapi ini enggak ada pilihan untuk yang standarnya, itu kan ada standar Eropa dan lain sebagainya. Nah, kalau soal yang ini maka bentuknya seperti ini. Nah, NONC itu bisa diatur di sini gitu loh. Ini di sini, normally close. Dijalankan, maka akan jadi seperti ini. Nyala, mati. Ini kan gini. Nah, ini kan awalnya nyala ini ya. Tapi kalau ini diginikan, ya besarin. Ya, ini dipencetnya akan mati. Nah, justru pas ini ditekan dia akan putus karena normally close. Normalnya itu tertutup close. Tapi kalau dipencet gak normal kan, dia akan lepas, jangan putus itu. Ini enggak, karena ini ya nggak nyala begitu. Kita coba berikutnya seperti ini. Ini ada 3 tombol. Lah, perhatikan ini. Ini sama seperti ini ya lampu. Maka yang terjadi adalah apa? Maka ketika ini nyala, ini juga akan terhubung. Sebagai contoh seperti ini. Bisa samakan di sini. Itu samakan I3 ya. I3 dan lampu 1. Ini dikasih nama lampu 1 juga bisa. Gitu ya. Teman-teman bisa download ini nanti kalau pengen latihan ini gini kan. Ini sama lampu 1 sama tuh. Jadi kalau dinyalakan itu seperti ini. Nyala ya, ini nyala ya. Kalau dilepas tetap nyala. Karena apa? Ketika ini nyala, maka yang ini kan juga disebut coil atau output, dia juga akan menghubungkan dengan tombol ini. Jadi kalau ini nyala, dia akan kontaknya nyala. Nggak ada yang buat matiinnya ini ya. Kita tambahkan 1 I2 gini. Nah, ketika dinyalakan gini. Bisa dinyalakan dari I3 maupun I1, tetap nyala kan, karena ketika dinyalain ini ikut nyala. Coba diperhatiin ya, ini untuk matiin I2 gitu. Nah, perhatikan di sini ya, karena ini nyala gitu. Begitu. Nah, berikutnya ini contoh timer. Ini ada lampu 1, lampu 0, dia mengunci, tapi ini enggak ada bentuk berikutnya. Nah, ini coba saya tambahkan. Ini yang disebut timer seperti ini. Ini ada komponen timer di sini. Oke. Ini bisa diatur berapa detik. Misalkan diatur 3 detik
Oke, berarti 3 detik dia akan aktif. Nah, ini coil timernya itu di sini. Ini suruh menyalakan lampu 2. Ingat ya, ingat kalau pengen main itu ada yang ini disebut kontak, ini disebut coil. Maka mengambilnya ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau ini kontak-kontak, kalau ini coil gitu. Jadi kalau dinyalain seperti ini ya, timernya tadi kan disetting 3 detik, dinyalain tik, nyala, ngunci, ini pengunci. Nah, 3 detik kemudian nyala gitu. Diulang lagi, dimatiin, nyalain, klik, 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Kalau melihat timernya seperti ini, jadi mati langsung reset. 3, 2, 1 nyala. Begitu. Pengen lihat counter. Oke, kalau counter kita coba tambahkan ya. Udah ya. Kita coba tambahkan counter. Biar enggak bingung. Ini pakai alamat ini 4 aja. Terus tambahkan counter. Ini counternya ini. Nah, tapi counter nanti butuh reset. Ini counter. Diisi berapa jumlahnya? 4 ya. Sama kayak timer, kalau timer dia kan waktu, kalau counter dia sinyal naik turun. Counternya nanti suruh nyalain ketiga, lampu ketiga. Maka ini dihubung ke kontaknya counter C1 ya, yang penting sama ini. Nyalain. Ya, counternya statusnya sudah dilihat di sini. Ini enggak ada hubungan yang atas ya, ini alamatnya beda. Ini 4 ini. Sama dilihat Q3 ini. 1 di sini kelihatannya. Ini kan 4 targetnya. 2, 3, 4. Tuh, nyala terus. Nah, untuk bisa kembali ke 0, dia butuh rangkaian reset di sini. Resetnya di mana? Di sini. Kita coba tambahkan rangkaian reset. Iya, ada R. Nah, ini. Reset C1 kalau dijalankan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jalan kan? Nah, resetnya I5. Kembali ke 0. Tuh, begitu, ini kembali ke 0. Nah, itu ya. Kemungkinan soal yang muncul biasanya soal-soal analisa karena melihat kisi-kisi itu seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman download software ini ya, Jado Softu, dan kemudian nanti bisa dipraktekin langsung begitu. Belajar dikit-dikit, terutama yang bukan dari jurusan elektronika atau mungkin yang nggak biasa ngajar PLC. Nggak perlu kita punya ya PLC-nya langsung untuk nyoba. Juga bisa di Android juga bisa ada ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.